Kristus yang bisa. Langsung saudara disiapkan cincin, jubah, baju. Cincin bercerita mengenai otoritas. Dengar baik-baik. Hey, come on. Anak ini udah main sama pelacur. Anak ini sudah menghabiskan foya-foya bapaknya punya uang. Udah lari dari bapaknya. Tetapi dia punya bapak yang sama seperti gembala yang cari domba. Seperti wanita yang kehilangan dirhamnya. Begitu dia balik, hati bapaknya enggak bisa, enggak. Ini tahun perkenanan. Ini kalau saudara mau tahu arti tahun perkenanan ini. Saudara jangan, saudara di sini ngotot. Ya udah gue usaha sendiri gimana, gue sekarang makan makanan babi dah ya. Siapa tahu suatu hari gue bisa makan babinya. Ya, gue mesti PJLT sama bosnya si yang punya babi nih, gue mesti baik-baikin dia. Sekarang gue makanan ampas babi, mungkin lain kali gue bisa makan makanan babinya, ya kan. Babi mentah-mentah dikit nggak apa-apa, dan nanti enakan dikit gue makan oxtail, ya kan. Jadi mulai pikir di situ, ngapain? Saya sih nggak mau berlama-lama di sini. Saudara mau berlama-lama di sini? Mau berlama-lama di sini? Saudara yang sedang sakit, yang pedang masalah, mau berlama-lama di sini? Saya sih nggak mau. Mendingan aku putuskan Kristus. Katakan amin. Sebab itu kita putuskan Kristus. Di sini Tuhan sediakan cincin, lambang otoritas, jubah, lambang anak, sepatu saudara lagi udah jadi budak, kekayaan, harta benda, kehormatan ada di sini. Waktu kau putuskan Kristus, katakan amin. If you see anyone datang kepada saudara, oh kok saya nggak kesini lagi, belum selesai sebenarnya saudara. Anak laki-lakinya yang sulung sekarang, oke? Saudara masih bisa konsentrasi ke sini, nggak apa-apa ya saudaraku ya, supaya saudara keluar nih jangan sia-sia. Ya, anak laki-laki yang sulung datang, dia kan dipestakan, udah pesta di sini ya. Nah, anak laki-laki yang datang sulung saudaraku bilang, wih, ada apa di rame-rame pesta? Wah, dia bilang panggil hamba, pelayannya. Ada apa pesta rame-rame begini? Pelayannya bilang gini, adikmu yang sulung, adikmu yang bungsu, balik, papamu ngadain pesta. Hah, papa ngadain pesta? Ya kan? Saya aja selama ini nggak pernah diadain pesta sama papa. Dia bahkan mau masuk ke dalam rumahnya sampai papanya keluar, saudaraku. Papanya keluar, kemudian tanya seperti ini. Kita lihat Pak. Haleluya. Ya, saudaraku, haleluya. Saudara habis ini lihat suatu revelation yang luar biasa. Ya. Lalu maka seorang hambanya, apa artinya semua ini? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapat kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Sambung Pak. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah tahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaannya bersama-sama dengan pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, oke sampai sini dulu. Menyembelih anak tambun itu pada dia. Matiin Pak. Anak sulungnya jealous, saudara kasih Tuhan. Pak, saya udah bertahun-tahun di rumah Bapak, nggak pernah ngelewatin perintah Bapak, tapi Bapak nggak pernah menyembelih anak tambun buat saya. Apa yang menjadi kesalahan anak sulung ini, saudara Tuhan? Pertama dia jealous. Kedua, waktu adiknya pergi, dia ngapain? Nyari adiknya kan? Padahal dia tahu di rumah bapaknya ada berkat. Dia comfort zone di sini, saudara. Dia tidak even mau tahu adiknya ada di mana. Inilah fungsi saudara dan saya sebagai gereja. Kalau ada ini yang saya tadi mau ngomong sama saudara. Kalau ada orang datang konseling kepada saudara, dengar baik-baik ya. Ada orang datang konseling kepada saudara yang sedang ada di dalam masalah. Jawabanmu kepada orang itu, gak usah berbelit-belit. Gak usah saudara mereka-reka gimana caranya nolong orang itu. Satu-satunya jawaban yang pasti akan menolong orang itu. Satu-satunya jawaban yang pasti akan menolong orang itu adalah Kristus is the answer. Christ is the answer. The only answer. Go back to Him. You'll see abundant blessing there. Itu saudara. Kemana anak sulung waktu adiknya bungsunya pergi? Gak ngapa-ngapain dia. Gereja, saudara dan saya, tapi gak ada di sini, bukan saudara dan saya, orang lain. Gereja ada di antah berantah. Seringkali kita merasa sudah aman, kita sudah diberkati, kita berlaku seperti anak sulung ini. Gak peduli adik kita hilang, saudara kita hilang seperti itu. Padahal jawaban saudara dan saya kepada orang ini gampang. Cuman Kristus.
Saudara Tuhan izinkan buat bertemu dengan banyak orang yang sedang mengalami kesulitan. Saudara, seminggu kemarin ketemu orang yang mengalami kesulitan, ada gak 2-3 orang? Lebih dari 2-3 orang? Banyak gak saudara nemuin orang kesulitan? Apa jawab saudara pada dia? Ya, terima aja deh. Gue gimana, gue juga gak bisa bantu. Atau aduh, kesian deh lu. Mau lurus apa kritik? Kalau mau lurus, kesian deh lu. Kalau mau kritik, kesian deh lu. Saudara ketemu orang yang dengar baik-baik, gereja Tuhan dengar baik-baik. Di mana Kristus buat saudara? Cuma di gereja, Pak. Cuma cerita tentang di gereja. No, aku memutuskan, aku tidak tahu apa-apa lagi. Only Kristus. Katakan amin. Itu Pak jawabannya. Selama saudara masih memutuskan untuk tahu yang lain-lainnya, saudara tidak bawa orang ini kepada Kristus. Saudara terus ada di sini. Yaudah, coba makanan babi sama kecap deh, kali ini juga mungkin enak. Coba deh makanan babi mungkin kasihin sambal ulek tuh ya. Tadi saya lihat ada sambal ulek mana ya? Ya ada sambal ulek ya, mungkin enak juga makanan babi. No. Ya sekali-sekali babinya kita potong dah ya, kita potong, kita coba usaha di sini. No. Dengar baik-baik. Halo church. Halo, saudara sering mau coba bantu orang, saudara bantu orang di sini. Kalau saudara mau menolong saudaramu, saudara mau menolong orang, saudara bukan cuma menolong orang, saudara mau merubahkan kehidupan seseorang, which is itulah yang dilakukan oleh Tuhan, mencari sampai menemukan. Caranya bukan dengan usaha saudara sendiri. Kasih kecap lah makanan babinya, kasih sambal lah biar enakan dikit, biar makannya lebih lancar. The only answer is Christ. That's it. Katakan amin. Dan itu pasti berhasil. Sebab dia mencari sampai menemukan. Kalau saudara melakukan itu orang pasti akan mengalami life changing moment. Oleh karena itu hati saya bergelora, menyala-nyala. Kalau ada satu kelompok orang, ayo kita FA kita buka di situ, menyala-nyala. Kenapa harus ada orang diselamatkan di situ? Amin. Itu saudaraku. Hidup saudara bukan cuma sekedar kita datang ke gereja, kita ikutin program gereja, kita ikutin praise and worship. Waktu kita tahu ada praise and worship, kita tahu ada the moment, kita ajak orang bukan cuma sekedar, kita nyanyi lagunya bagus-bagus loh, ya kan? Apalagi sekarang ya, udah lagu edisi baru ya, apalagi nyanyi Buli sama Mori, mereka sebentar lagi mau bikin album loh, ya kan? Atau album kenangan atau album apa nggak tahu deh saya saudaraku ya. Bisa aja album kenangan ya. Bukan saudaraku. Membawa mereka kepada Kristus needs dia. Jangan jadi anak sulung. Halo, kemana anak sulung? Waktu adik mau pergi kemana anak sulung? Komplain aja di situ. Nih, saudara saya sifatnya kayak anak sulung. Oh, ngapain gue udah ke gereja? Udah ke gereja begini juga begini. Tetap aja hidup gue gini, tetap aja kerjaan gue gini. Ini gue di gereja gini lah anak sulung tuh. Betul? Betul saudaraku, betul. Kita seperti anak sulung. Hidupnya komplain, coba kata-kata anak semua. Papa udah bertahun-tahun aku melayani papa. Aku bayar perpuluhan, aku bayar persembahan, aku layani apa, aku melayani ini, aku program ini, aku datang, aku gak pernah absen ke gereja. Mana boro-boro anak tambun. Anak tambun apa? Anak lembu tambun, boro-boro anak lembu tambun. Tapi begitu ada yang anak papa yang, dengar baik-baik, tetapi begitu anak papa yang udah sama pelacur, yang udah habisin harta papa, balik, dia bisa dibayarin, dia bisa dikasih cincin, dia bisa dikasih sepatu. The only answer, the only difference, perbedaannya cuma satu. Karena anak ini tahu, aku memutuskan untuk balik pada Kristus. Katakan amin. Amin. Anak sulung ada di rumah bapak, tapi tidak pernah memutuskan itu. Orang Kristen ada di gereja, tapi tidak pernah memutuskan itu. The only answer is Christ. Hari ini saya mau setiap daripada saudara dan saya, jemaat Tuhan. Saudara, kalaupun saudara ada di rumah Bapa, tetap yang harus saudara lakukan adalah memutuskan. Aku memutuskan cuma Kristus. Katakan amin. That's the only answer. Trust me. That's the only answer. Cuma Kristus. Gak bisa cara yang lain. Ada satu kalimat Tuhan yang luar biasa di sini. Kami minta waktu saudara beberapa menit lagi, karena ini harus saudara tahu. Nih ya, saudara mau Tuhan ngomong sama anak sulungnya seperti ini. Yang lain Pak, kalimat terakhir nih. Supaya saudara tahu. Ya.
Ayat 31. Ayat 31 ya. Nih ya, lihat nih. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Dengar baik-baik. Anak yang sulung di sini, bapaknya ngomong satu hal yang hari ini buat saudara dan saya. Anakku, kepunyaanku tuh kepunyaanmu. Kamu ngapain komplain? Kita bilang, tuh Pak, saya udah lama bapak, gak pernah dipotongin lembu, gak pernah dikasih makan, gak pernah dikasih pesta segala macam. Bapaknya bilang ini, yang aku punya kamu punya. Kalau aku punya uang, kamu punya uang. Kalau aku punya rumah, kamu punya rumah. Kalau aku punya masa depan, kamu punya masa depan. Kalau aku punya kesehatan, kamu punya kesehatan. Kalau aku punya kesuksesan, kamu punya kesuksesan. Kalau aku punya keberhasilan, kamu punya keberhasilan. Katakan amin. Ini kita gereja Tuhan yang seringkali jadi anak sulung, tapi tidak melihat semuanya itu. Tuhan Yesus sendiri ngomong di dalam perumpamaan ini, yang aku punya, kamu punya. Yang aku punya, kamu punya. Haleluya, saudaraku. Ini satu confirmation yang buat saudara dan saya. Saudara yang melayani, saudara yang ada di dalam gereja, saudara yang suka yang mengalami segala macam, suka komplain segala macam, saudaraku. Hari ini firman Tuhan buat saudara, yang aku punya, kamu punya. Katakan amin. Kita katakan dengan iman, yang Tuhan punya, yang Tuhan punya, yang Tuhan punya, aku punya. Haleluya. Yang Tuhan punya, saudara punya. Saudara jangan jadi anak sulung suka komplain hari-hari ini. Yang saudara cuma perlu lakukan adalah, ya aku tahu cuma Kristus. Kalimat yang terakhir, Tuhan ngomong seperti ini. Kita pun patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup. Adik kan mati belum? Kenapa Yesus ngomong adikmu yang telah mati menjadi hidup? Halo? Waktu kita terlepas dari Bapa, dengar baik-baik ya, waktu kita terlepas dari Bapa, kita mati. Saudara jangan pernah berpikir, aku coba pakai pikiranku sendiri. Sekali ini aku pakai pikiran sendiri, tidak pakai pikiran Tuhan. Saudara mati. Makanan ini keras, saudara seperti ini. Yang saudara harus matikan hidup lama kita yang harus kita matikan, bukan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Hidup lama kita yang harus kita matikan. Apa hidup lama kita? Itu pikiran kita sendiri, cara strategi kita sendiri. No, it's only Christ. Only Kristus. Cuman Kristus yang kita tahu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Tahu lagu itu? Tahu kalau itu? Siapa itu? Saudaraku, sebentar kita akan masuk baptisan. Baik yang saudara selama baptisan di sini ya, nggak apa-apa ya. Kita cuma 5 orang saudara, kita akan baptisan. Nanti Bu Lis akan pandu untuk pujian penyembahan sebentar. Yang baptisan siap untuk ganti baju. Bukan cuma yang baptisan yang hari ini dibangkitkan oleh Tuhan. Mungkin saudara dan saya juga selama ini jadi anak bungsu. Hilang. Kenapa? Dan sedikit-sedikit Kristus. Mulai hari ini saya tidak ngajar saudara buat jadi sok religius. Enggak. Saya banyak kenal orang gereja, banyak saudara. Ada masalah, kelihatan. Aduh pusing. Aduh susah dah begini hidupnya. Aduh capek dah kalau hidup begini. Tapi saya mau anak-anak Tuhan tempat ini. Whatever challenge you are facing, I decide I know nothing but Christ. I decide that I know nothing but Christ. Katakan amin. Saudara sanggup itu? Waktu saudara lihat lagi itu, lihat. Waktu saudara mulai putuskan itu, saudara lihat. Bapa akan lihat saudara di tahun perkenanan Tuhan. He'll give you everything, all the blessing, abundant. Tapi selama saudara belum memutuskan itu, saudara makan babi. Hari makan ampas babi sama kecap. Besok makan ampas babi sama cabai rawit, tetap aja ampas babi. Lusanya ampas babi sama sos tomat, tetap aja ampas babi. Lu baca lagi ampas babi sama ya di ongseng, tetap aja ampas babi. Lusanya lagi ampas babi sama garlic, tetap aja ampas babi.